Jika memang akan ada krisis, apakah krisis itu akan menjadi musibah? Atau seperti kalangan-kalangan oposan kritis di berbagai diskusi katakan, menjadi berkah? Karena artinya krisis membuat presiden tidak mampu, dan presiden tidak mampu membuat punya alasan untuk menghentikan kepemimpinan dan kekuasaan yang tidak layak. Jika Prabowo harus mundur karena tidak mampu mengatasi krisis, boleh jadi jalan konstitusionalnya adalah Gibran tampil sebagai presiden. Saya sampai dengan saat ini adalah warga negara yang sama sekali belum berhasil diyakinkan bahwa Gibran memang mampu memimpin Indonesia. Sampai detik ini. Jadi, kalau demikian, krisis yang mengantar pada pergantian kepemimpinan boleh jadi betul-betul musibah politik dikarenakan kita akan punya Gibran sebagai presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking. Mari kita bicara tentang kemungkinan krisis. Belakangan ini, dalam beberapa diskusi, saya berkali-kali mendengar orang membuat analisis tentang potensi krisis yang akan dihadapi Indonesia. Pembicaraan menjadi sangat serius setelah Danantara diumumkan kemarin. Terjadi respon pasar yang konon mengagetkan cukup banyak orang. Karena ternyata sefrontal itu. Respon negatif langsung muncul dan Indonesia menghadapi persoalan serius. Bahkan kemudian para pejabat publik dengan sangat serius berusaha mengatasi ini. Ada yang dengan layak, ada juga yang kelayakannya layak kita persoalkan. Seperti misalnya hendak melibatkan aparatur keamanan untuk mengelola persoalan penurunan indeks harga saham dan lain-lain. Jadi yang ingin saya katakan adalah sejak peristiwa itu maka kemudian banyak orang terpancing membicarakan kemungkinan krisis. Sebetulnya tahun lalu ketika Keep in Touch menghadirkan tamu Pak Yusuf Kalla, pada waktu itu Pak Yusuf Kalla sudah menggarisbawahi betapa presiden baru akan menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang sangat serius dan tidak mudah. Bahwa indikator-indikator ekonomi yang kita miliki itu memperlihatkan bahwa diperlukan kecanggihan dan kemampuan atau kapasitas yang mumpuni untuk membuat Indonesia bisa keluar dari krisis yang mengancam. Sudah sangat lama peringatan-peringatan semacam itu kita dengar juga dari beberapa pihak. Dan barangkali sekaranglah saatnya kita sedang menghadapi potensi itu. Indonesia tidak sendirian, banyak negara juga sedang menghadapi persoalan serupa. Ancaman krisis ada di depan mata menurut banyak orang di banyak negara. Saudara, saya bukan ekonom dan saya tidak akan masuk ke teknis pemaparan tentang krisis ekonomi dan seberapa jauh potensi itu terbuka lalu bagaimana mengelolanya. Bukan itu. Saya ingin melihat dari perspektif politik, tentu saja. Dan dalam perspektif politik salah satu tema bahasan yang penting itu adalah jika memang akan ada krisis, apakah krisis itu akan menjadi musibah? Atau seperti kalangan-kalangan oposan kritis di berbagai diskusi katakan, menjadi berkah. Karena artinya krisis membuat presiden tidak mampu, dan presiden tidak mampu membuat punya alasan untuk menghentikan kepemimpinan dan kekuasaan yang tidak layak. Kurang lebih begitu. Kita harus hati-hati membahas ini. Hati-hati bukan karena resikonya, tapi hati-hati karena tema ini memang penuh jebakan. Krisis yang dimaksud harus dirumuskan dengan terang benderang. Jika krisis terjadi lalu berujung pada definisi ketidakmampuan pemimpin mengelola persoalan, kan tidak dengan serta-merta bahwa yang disebut pemimpin itu dua-duanya satu pasang. Jangan lupa, kita punya preseden, krisis moneter yang mendorong krisis ekonomi yang sangat parah. Mulai tahun 97 sampai dengan 98 melahirkan satu proses konstitusional, yaitu Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan dengan sendirinya Wakil Presiden
Habibie pada waktu itu menjadi presiden. Presiden semacam itu bisa terjadi. Jadi, jika Prabowo harus mundur karena tidak mampu mengatasi krisis, boleh jadi jalan konstitusionalnya adalah Gibran tampil sebagai presiden. Saya sampai dengan saat ini adalah warga negara yang sama sekali belum berhasil diyakinkan bahwa Gibran memang mampu memimpin Indonesia. Sampai detik ini, saya tidak merasa teryakinkan oleh pernyataan, tindakan, atau apapun yang ditunjukkan dan ditegaskan oleh Gibran yang membuat saya sebagai warga negara punya keyakinan bahwa Gibran akan mampu memimpin Indonesia. Menurut hemat saya, Prabowo Subianto jauh lebih punya potensi dan kemampuan dibandingkan Gibran dari sisi itu. Jadi, kalau demikian, krisis yang mengantar pada pergantian kepemimpinan boleh jadi betul-betul musibah politik, dikarenakan kita akan punya Gibran sebagai presiden. Dan saya yakin kalangan kritis dan oposisi yang seringkali menyatakan krisis ini boleh jadi akan membuka peluang bagi jatuhnya pemimpin, melahirkan pemimpin lain yang jauh lebih tidak layak, sang wakil presiden. Krisis bisa jadi tidak berujung dengan jatuhnya pemimpin. Krisis bisa berujung dengan berubahnya langgam kerja pemimpin. Saya melihat jika Indonesia menghadapi krisis, maka inilah yang lebih terbuka. Bukan jatuhnya presiden, tetapi makin tegas berubahnya langgam atau gaya kekuasaan presiden. Krisis membutuhkan pengendalian cepat. Krisis membutuhkan ketangkasan. Krisis membutuhkan crisis management center. Krisis membutuhkan langkah-langkah segera. Dan yang tentu saja menarik bagi pemimpin untuk mewujudkan semua itu adalah langkah-langkah non-demokratis. Krisis bisa mengantar pemimpin menjadi lebih otoriter, lebih sentralistik. Dan untuk itu pemimpin bisa jadi punya perangkat yang memang ia perlukan. Ada perangkat yang lunak, ada perangkat yang lebih keras. Sebagai perangkat yang lunak, ketika presiden di Indonesia ingin mengubah gaya kepemimpinan menjadi lebih keras, lebih otoriter, maka tentu saja kekuatan keamanan dan pertahanan diperlukan. Kekuatan keamanan ada di kepolisian, kekuatan pertahanan ada di tentara. Dan perangkat yang lebih lunak ini dalam pengertian yang ingin saya jelaskan kemudian, sekarang sedang atau akan tersedia. Revisi Undang-Undang Kepolisian sedang berproses, dan salah satunya adalah memperbesar, memperluas kewenangan polisi, termasuk di bidang cyber. Polisi menurut rencana revisi Undang-Undang Kepolisian itu akan punya daya jangkau terhadap wilayah-wilayah privat dalam komunikasi kita. Polisi bisa punya kewenangan untuk menyadap, bahkan bukan hanya telepon pribadi tapi telepon rumah kita, dan mengawasi kita dengan cara yang jauh lebih menakutkan, mengerikan dibanding dengan yang selama ini dilakukan. Ini adalah perangkat yang bisa digunakan pada saat presiden menggunakan tangan besi, bersikap lebih otoriter. Tentara yang dipolitisasi, yang diberikan jalan masuk. Tentara yang diberikan fungsi-fungsi tambahan di luar fungsi profesionalnya sebagai unit kerja pertahanan, akan membuat presiden punya perangkat lain di luar polisi. Polisi dan tentara yang diatur oleh undang-undang yang direvisi bisa jadi adalah jalan masuk yang lapang bagi upaya presiden untuk punya tangan besi, bersikap otoriter. Krisis akan menjadi alasan untuk itu. Apa perangkat yang lebih keras? Perangkat yang lebih keras adalah pemberlakuan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, presiden bisa melakukan apapun atas nama mengatasi keadaan. Kebebasan bisa sepenuhnya ditutup, kompetisi dihentikan, partisipasi dibunuh. Lalu kemudian demokrasi tentu saja mati pada saat itu. Dan siapapun bisa diberi sanksi tanpa pengadilan. Bayangkan jika krisis sampai mengantarkan kita ke posisi itu, tentu saja ini berita buruk. Jadi saudara, dalam keadaan apapun menurut hemat saya, krisis lebih banyak akan jadi musibah ketimbang berkah. Dan karena itu, langkah yang lebih tepat barangkali adalah mengingatkan siapapun yang memegang kewenangan, yang berkuasa, agar mereka bekerja dengan selayaknya dan kemudian punya kemampuan untuk membuat Indonesia terbebas dari krisis. Dengan cara itu, kita menjadi bagian yang penting untuk menghindari musibah, dan masing-masing dari kita mencari berkah. Saudara, saya ingin menegaskan bahwa dengan mengatakan semua kalimat tadi,
Saya termasuk warga negara yang tidak menginginkan Indonesia ada dalam kesulitan. Karena krisis dalam bentuk apapun, tingkat kesulitan yang tertinggi akan dialami oleh rakyat di lapis yang paling bawah. Terbayangkan oleh saya bagaimana sulit dan rumitnya kehidupan kita ketika harus kembali mengalami krisis seperti yang pernah beberapa kali kita alami. Baik dalam bentuk yang amat sangat besar seperti di tengah pandemi dan di awal reformasi, maupun krisis-krisis yang beberapa kali menghantam kita dan syukurnya bisa kita atasi. Saudara, mari berpikir sebagai bangsa, mari bergerak sebagai bangsa. Tetapi tentu saja himbauan ini terutama kita tujukan kepada para pemimpin dan pejabat publik. Kita sebagai rakyat dan warga negara dengan sangat mudah bisa mewujudkan himbauan tadi. Tetapi seringkali yang sulit untuk kita sadarkan adalah para pemimpin yang keliru menjalankan langkah, berpikir secara sempit, melayani kepentingan yang sempit, akhirnya mengorbankan bangsa, negara, dan rakyat banyak untuk kepentingan-kepentingan sesaat dan sempit mereka. Semoga itu tidak terjadi. Semoga Indonesia bukanlah negara yang akan terjerumus pada krisis yang melahirkan banyak musibah. Dan untuk itu kita harus proaktif menjadi bagian untuk menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan krisis yang parah seperti yang tadi saya katakan. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.